sayang, guru tercinta. Selamat pagi ya anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah anak-anak semua berarti pagi hari ini sehat semua. Kita bisa melaksanakan kegiatan belajar kita di pagi ini. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa teman-temannya. Siap-siap. Doa mulai. Sebelum memulai pelajaran, hari ini masuk semua anak-anak? Baiklah, jika masuk semua, kita langsung memulai pelajaran kita hari ini. Tolong, Ibu minta tolong disiapkan alat tulisnya, buku, dan pulpennya dikeluarkan dulu. Nah, mulai belajar. Jangan lupa buku paket. Ya, jangan lupa buku paketnya dari Kemendikbud untuk buku IPS kelas 7. Dikeluarkan, ada yang sudah bawa? Bawa semua ya. Bagus sekali. Sudah siap belajar? Baiklah anak-anak, Ibu mau bertanya. Siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ada Bu, Oh ya, silakan. yaitu kondisi iklim di Indonesia. Kondisi iklim di Indonesia. Terima kasih, Timi sudah menjawab dengan baik sekali ya. Timi masih ingat tentang apa yang kita pelajari kemarin. Kita sudah belajar tentang iklim di Indonesia. Dengan adanya iklim di Indonesia, kita menjadi tahu di Indonesia terdapat banyak sekali tumbuhan dan hewan. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita? Oh ya, silakan. Pohon karet dan pohon mangga, benar sekali ya, ada di sekitar kita ya. Ya, selanjutnya siapa? Sekarang tentang hewannya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh hewan yang dipelihara di rumahmu? Siapa? Oh, yang bisa menyebutkan, ya silakan bilang. Ada ayam, bebek, kambing, Kucing, ya benar sekali ya. Ada bermacam-macam. Berdasarkan apa yang tadi Ibu tanyakan, ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Apa di sini pelajaran kita hari ini? Ya, flora dan fauna. Yang lebih jelasnya di submateri karakteristik dan persebaran
tropis biasanya berada di wilayah kita, yaitu wilayah Sumatera. Yang gambar kedua itu hutan cemara, biasanya berada di wilayah Sulawesi. Dan yang gambar ketiga itu sabana, biasanya berada di Nusa Tenggara. Oh iya, bagus sekali ya jawabannya Vina. Vina selalu belajar. Iya. Iya ini ya hasilnya kalau belajar terlebih dahulu. Karena di buku sudah ada ya contoh gambar yang ibu tampilkan di depan. Iya. Selanjutnya ada gambar berikutnya nah. Coba kalian simak gambar apakah ini? Ya, apa itu nah?
fauna. Di sini akan Ibu bantu dengan RKPD ya. Kali ini dengan kelompoknya kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, di sini ya. Kelompok 1. Kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 3. Silakan LKPD-nya dibuka. Kelompok 1 silakan menganalisis karakteristik flora dan fauna di Indonesia bagian barat. Ya. Yang kedua, kalian cari flora dan fauna yang terdapat di Indonesia bagian barat. Kelompok 1. Ya. Selanjutnya ke kelompok 2, kalian di sini Ibu beri tugas menganalisis, ya, menganalisis flora dan fauna di Indonesia bagian tengah. Ya, kalian silakan cari karakteristiknya. Yang kedua, cari jenis flora dan faunanya. Kelompok 3, kalian mengerjakan tentang flora dan fauna di Indonesia Timur. Silakan kalian sama dengan kelompok 1 dan 2 menganalisis karakteristik yang ada di Indonesia bagian timur mengenai flora dan faunanya. Begitu juga jenis hewan dan tumbuhannya. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, silakan bekerja dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 20 menit. Selamat mengerjakan. Silakan. Ini ada bahan ajar ya. Bisa bentuk literatur ya. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Literaturnya dibaca lagi ya. Cari gambar itu, coba bunga bangkai, terus cari di internet gambarnya seperti apa. Ada, sudah ketemu. Terdapat di mana bunga bangkai ya? Kenapa disebut bunga bangkai? Kalian sudah menganalisis. Lanjut. Silakan dilanjutkan ya.
presentasi coba. Yel-yelnya, biar kita semangat, biar tidak ngantuk. Kalian kan habis capek ya. Diskusi. Silakan. Ya, berdiri, biar kompak. Kursinya bisa digeser terlebih dahulu. Perhatikan kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 sebelum presentasi akan memberikan yel-yel terlebih dahulu. Silakan. Kelompok 1, cerdas, unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Sudah? Sudah. Oke, beri tepuk tangan. Silakan yang lainnya duduk, yang presentasi berdiri. Yang mau presentasi siapa? Oke, Bila ya, silakan berdiri dulu nak, yang keras ya. Yang lainnya perhatikan perhatikan dulu ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3 menyiapkan sebuah pertanyaan untuk kelompok 1. Siap? Siap. Oke, silakan. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medila Sania Putri. Saya mewakili kelompok 1 yang beranggotakan Vina Febrianti, Zaskia Lutfi Alifia, Monika Hidayah, dan Kirana Anggraini Cynthia Bella. Di sini saya akan mempresentasikan persebaran flora dan fauna di bagian barat. Flora dan fauna di bagian barat wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Karakteristik flora bagian barat: 1. Jenis tumbuhannya sangat beragam. 2. Hutan-hutan yang ada di wilayah ini selalu hijau sepanjang tahun. 3. Tumbuhannya memiliki ketinggian sekitar 60 meter atau lebih. Karakteristik fauna bagian barat adalah: 1. Mamalia berukuran besar, misalnya gajah, banteng, harimau Sumatera. 2. Banyak jenis primata, misalnya orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, dan kera. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang waktunya kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan lagi? Kelompok 3 tadi mau bertanya ke kelompok 1. Ya, silakan berdiri kelompok 1, perhatikan lagi. Ada pertanyaan lagi. Mengapa mamalia di Indonesia Barat berukuran besar? Ada pertanyaan, mengapa mamalia di Indonesia bagian barat berukuran besar? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa mamalia di Indonesia Barat berukuran besar? Karena di Indonesia Barat hutannya lebat dan semuanya itu mendukung kehidupan hewan yang ada di sana sehingga ukurannya besar. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Bagaimana kelompok 3? Sudah jelas? Jelas. Sudah. Sebelum presentasi, silakan yel-yel terlebih dahulu. Ya? Kelompok 2. Yes, 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 pasti bisa. Nah, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu ya. Ya, silakan untuk yang mempresentasikan memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjaskia Anda. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan persebaran misalnya komodo di Pulau Komodo, Angkasa, Amunau, dan Pulau Maleo di Sulawesi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 1 atau kelompok
Kenapa komodo disebut hewan endemik? Di sini Ibu luruskan ya, hewan endemik di Indonesia bagian tengah. Materi kita kan Indonesia bagian tengah ya. Silakan kelompok 2 mau langsung menjawab atau pertanyaan dulu? Mengapa komodo disebut? Karena komodo hanya ada di Nusa Tenggara Timur dan satu-satunya reptil berukuran besar yang ada di Indonesia. Iya. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Jawabannya tadi dari kelompok 2 mengenai pertanyaan yang pertama. Kelompok 3 tadi kan bertanya mengapa komodo disebut hewan endemik ya, karena jawaban dari kelompok 2, komodo adalah hewan satu-satunya, hewan asli ya yang ada di Indonesia bagian tengah. Makanya disebut sebagai hewan endemik. Bagaimana, paham? Untuk kelompok 1 tadi jawabannya mengapa banyak sabana dan stepa? Karena di Indonesia bagian tengah walaupun sama-sama beriklim tropis, tetapi di sana iklimnya kering. Ya, makanya yang hanya tumbuh itu rumput. Ya, maka banyak terdapat sabana. Paham kelompok 1? Ya, baiklah. Lanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Materinya adalah mengenai flora dan fauna di Indonesia bagian timur. Silakan, siapa yang mau mewakili? Karakteristik fauna bagian timur. Mamalia berukuran kecil, memiliki mamalia berkantung, misalnya wallaby kecil dan kanguru bawor. Warna burung-burung lebih menarik dan beragam, misalnya burung cendrawasih dan burung pausari. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2 ada pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa flora dan fauna Indonesia Timur mirip dengan flora dan fauna Indonesia? Langsung jawab? Oke, silakan kelompok 3. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena pada zaman dahulu daratan Indonesia bagian timur pernah bersatu dengan benua Australia. Dan pada saat itulah terjadi persebaran flora dan fauna dari Australia ke Indonesia Timur dan sebaliknya. Bagaimana kelompok 2? Sudah paham dengan jawaban dari kelompok 3? Sudah, oke. Baiklah, anak-anak. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan Ibu bangga dengan kalian. Kalian semua sudah sangat bagus mempresentasikan, sudah sangat bagus mencari informasi dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu, Chromebook-nya ditutup terlebih dahulu. Ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan. Perhatikan yang lainnya, ada yang akan memberikan kesimpulan. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. 1. Persebaran flora dan fauna bagian barat yang menjadikan Indonesia beragam jenis flora dan faunanya. Terima kasih ya, Nak, sudah membantu teman-temannya untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya. Baiklah anak-anak, silakan perwakilan kelompoknya mengumpulkan LKPD-nya ke depan dahulu. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, bagaimana belajar kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Suka dengan apa yang kita
kalian. Ibu, selama kegiatan kalian tadi berdiskusi, Ibu di sini sudah memberikan penilaian untuk kalian. Ya, ada 3 penilaian terbaik di sini. Yang pertama adalah kelompok dengan kerjasama terbaik. Ada di kelompok mana? Iya, betul sekali. Ya, kerjasamanya bagus sekali. Selanjutnya untuk penampilan terbaik. Kelompok mana? Siapa tadi yang penampilan presentasinya terbaik? Iya, kelompok 3. Selanjutnya ada satu lagi, semuanya dapat juara kan ya? Berarti kelompok 3 di sini adalah terbaik dalam menjawab pertanyaan. Selamat untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Baiklah anak-anak. Lebih semangat lagi ke depannya ya. Yang belum bisa bekerja sama dengan baik, Ibu harap di materi berikutnya bisa bekerja sama dengan baik ya. Baiklah anak-anak, untuk mengukur kemampuan kalian belajar hari ini. Tadi di awal kan Ibu menyampaikan ada apa? Penilaian evaluasi. Ya kan? Sekarang coba siapkan alat tulisnya, pulpen saja. Siapkan pulpennya, yang belum bawa pulpen, yang belum mengeluarkan pulpen, keluarkan dulu. Ibu akan memberikan soal terkait materi kita hari ini. Ya, kalian silakan nanti menjawab soal, tapi tidak boleh bersama ya. Ini untuk mengukur kemampuan kalian. Yang sudah mendapatkan soalnya, silakan tulis nama terlebih dahulu. Namanya ditulis dulu, setelah itu baru dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Tidak boleh tanya temennya, kerjakan sendiri-sendiri. Soalnya kan apa yang sudah tadi dijelaskan ya, yang sudah tadi didiskusikan. Ibu ingin tahu kemampuan kalian. Bagaimana kakak, sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Oh belum, sampai tunggu temennya satu kelompoknya. Tapi jangan beritahu ya. Kerjakan sendiri, yang jujur. Belajar jujur pada diri sendiri. Oke anak-anak, waktunya habis. Silakan perwakilan kelompoknya ambil soal temennya, jadikan 1, baru kumpulkan ke depan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya. Baiklah anak-anak, hari ini belajar kita sudah selesai. Hari ini kita sedang mempelajari tentang karakteristik flora dan fauna di Indonesia. Ya, Ibu mengharapkan di sini karena kita sudah mempelajari flora dan fauna di Indonesia, kita harus mampu melestarikan, ya, menjaga lingkungan kita. Karena flora dan fauna, jika kita tidak mampu menjaganya dengan baik, kita tidak mampu memeliharanya, akan punah. Sekarang contohnya ini sudah banyak ya. Ya, kita sekarang susah menemui gajah, benar nggak? Mungkin adanya hanya di kebun binatang. Siapa yang harus menjaganya? Yaitu kita semua. Ya. Baiklah anak-anak, jangan lupa di rumah belajar. Ya, di rumah belajar lagi. Hasil evaluasi kalian akan Ibu bagikan pertemuan berikutnya. Ya, di rumah
terlebih dahulu. Siap, doa mulai.